Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iding. Waalaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Widya. Gimana Pak Iding kabarnya? Selamat. Alhamdulillah baik, sehat Ibu. Sebaliknya Ibu gimana, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat untuk hari ini dan semoga seterusnya kita berdua Amin. sehat. Amin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal alamin. Bagaimana Pak Iding? Apakah sebelum kita memasuki coaching saat ini, alangkah baiknya saya bertanya dulu, bagaimana perasaan Bapak saat menghadapi coaching saat ini, Pak? Agak sedikit nervous karena ini akan diupload ya. Mungkin saya harus banyak santai, enjoy. Kita ngobrol ngarer ngidul ya, Bu. Ya, Saya alhamdulillah agak sedikit nyantai sekarang setelah tadi kita belajar coaching ya. ya, baik Pak. Bentar Pak. Baiklah Pak, kita mulai saja ke sesi pertanyaan ya Bapak. Iya, siap Ibu. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan, apa sih yang akan kita diskusikan hari ini Pak? Apa yang ingin Bapak diskusikan hari ini? Begini Bu, sesuai dengan keadaan sekolah saya yang notabene jumlah siswa sedikit, tapi saya mempunyai jelas ya Bu, tapi Jelas Pak? saya mempunyai permasalahan di sekolah saya. Saya ingin membahas cara bagaimana meningkatkan interaksi siswa di kelas Ibu, karena sampai saat ini karena saya di daerah pekampungan, kemudian sekolah saya di SD SMP 1 Atap Cipulus ya Ibu, saya SMP Satap. Jadi siswanya itu dia berasal dari sekolah itu juga ya, dari kampung itu juga, hanya satu kebudayaan, satu karakter, tidak ada karakter lain. Kemudian cuman yang menjadi ini saya ketika saya mengajar itu mereka sering kurang berinteraksi gitu, tidak berinteraksi antara siswa satu dengan siswa yang lain, kurang, walaupun mereka satu satu kampung gitu ya. Apalagi di daerah pegunungan mungkin karena ya ketika saya lewat memang untuk daerah-daerah tertentu memang selalu cuek gitu ya kalau daerah sana itu mungkin Bu, saya ingin saya mencurahkan pengalaman saya tentang ini bagaimana meningkatkan interaksi siswa dalam dalam proses pembelajaran atau di kelas Ibu gitu. Baik Pak. Lalu apa sih yang sudah Bapak lakukan sejauh ini ya untuk meningkatkan interaksi tersebut, Pak? Kebetulan saya sudah mencoba beberapa trik, beberapa permasalahan yang sudah saya coba atasi sendiri dengan rekan kerja. Saya mencoba di sana dengan supaya ada interaksi, apalagi dalam proses pembelajaran IPA itu saya mencoba memberikan pembelajaran dengan diskusi kelompok gitu ya. Kemudian tapi menurut saya diskusi kelompok itu kurang efektif ya, kurang Kenapa itu, efektif. Pak? Diskusi kelompok itu menurut saya kurang efektif karena masih saja ada siswa yang pada nggak mau misalkan ke depan ini silahkan, ini nggak mau, itu nggak mau, padahal jumlah siswanya juga kan sedikit, kalau interaksinya itu lebih ini itu menurut saya. Jadi saya sudah mencoba dengan interaksi kelompok gitu ya. Mmm, Mungkin Pak, menurut Bapak apakah ada penyebabnya ya, Pak, ya, Mhm. terhadap kurangnya interaksi anak-anak tersebut? Apakah ada faktor eksternal atau internalkah yang bisa menyebabkan anak tersebut kurangnya interaksi yang baik gitu, Pak? Penyebabnya kembali lagi kepada diri saya mungkin Bu. Mungkin saya kurang memberikan kebebasan berbicara kepada peserta didik mungkin ya. Berbicara kepada peserta didik, kurang memberikan kebebasan atau keleluasaan untuk berbicara, kemudian menyampaikan pendapat, sehingga saya mungkin perlu untuk lebih banyak lagi meminta masukan-masukan dari berbagai macam pihak gitu ya. Apakah Bapak sudah pernah kan tadi
Hmm? bahwa Bapak Ya, kurangnya interaksi dalam salah satunya diskusi ya, Pak, ya? ya betul betul. Nah nah, bagaimana apakah Bapak pernah mencoba memberikan lebih banyak pertanyaan terbuka dan memberi waktu bagi siswi untuk berpikir sebelum menjawab? Apakah Bapak sudah mencobanya, Pak? Secara ini saya sudah melakukan proses tersebut, Bu. Cuman secara ini sering melakukan, tapi tetap mereka itu mempunyai kebiasaan ya malu berbicara, padahal dia mau mengungkapkan gitu ya, mau menyampaikan, tapi mereka masih apa istilahnya itu masih risih atau masih enggan untuk berpendapat secara ini. Mungkin perlu, kata ibu tadi, memang perlu banyak dilatih lagi untuk aktivitas berbicara atau berkomunikasi gitu ya, sehingga ketika berkomunikasi atau berbicara itu mereka mempunyai wawasan lebih lebih luas. Tentunya saya di sini memberikan kebebasan kepada mereka untuk berliterasi, Ibu. Berliterasi, berliterasi mata pelajaran, misalkan dengan masuk sebelum belajar adakan dulu literasi. Itu saya sudah coba, kemudian di dalam kelas literasi dulu, kemudian nanti disuruh untuk mengungkapkan. Kemudian saya mencoba juga dengan memberikan hadiah, misalkan satu buah ballpoint atau apa gitu, untuk merangsang motivasi peserta didik saya untuk mau berbicara gitu, Ibu. Mmm, baik, Pak. Berarti, Pak, kadang apakah, apa, keterlambatan dalam berinteraksi itu semua siswa, Pak, atau hanya sebagian, Pak? Saya rasa hanya sebagian, ada sekitar, karena jumlah siswanya hanya sekitar 10 orang, yang sulit interaksi itu hanya 2 sampai 3 orangan lah, secara sejumlah ituan. Itu saya pecah. Berarti Saya ya, pecah jadi 2 kelompok, 5-5, jadi dalam satu kelompok itu ada satu orang yang tidak suka bicara, tapi itu yang sudah saya lakukan gitu. baik. Ya. Lalu kemudian, Pak, apakah Bapak, pernah nggak, misalkan ketika ada anak yang tidak berbicara ya, Pak, ya, yang saya takutkan ya, Pak, ya, ketika pengelompokannya itu tidak merata gitu, Pak. Kadang misalnya si anak yang tidak mau berbicara itu merasa minder ketika dikelompokkan dengan seseorang yang lebih pintar dari dianya gitu, Pak. Apakah Bapak sering melakukan seperti itu? Saya mencoba mengelompokkan, kemarin sudah mencoba, karena di dalam proses pembelajaran diferensiasi saya mengelompokkan antara video dengan siswa yang audio visual dengan yang apa itu, yang kinestetik dan yang non kinestetik, artinya dia membaca ya gitu, Ya, sehingga alhamdulillah saya mengelompokkan, tapi setelah saya lihat mereka itu lebih cenderung kepada kinestetik gitu ya, aktif, ya, keaktifan, karena ya, ketika saya mengajar, ketika saya kasih bola ya dia maunya olahraga gitu kan, mau olahraga, karena mayoritasnya banyaknya laki-laki jumlah siswanya, dari 10 itu laki-lakinya hampir 7 orang, sisanya ya. 3 orang itu. Itu apa, jadi mereka lebih cenderung untuk ke kinestetik gitu ya, keaktifan di dalam ini, kalau menurut saya. Berarti Pak, Bapak, maaf sebelumnya mungkin Bapak kan ngajar di kelas 1 sampai kelas 3 ya, Pak? Ya betul betul. Mungkin dengan murid yang maaf, tidak terlalu banyak gitu ya, Pak, ya? Iya. Nah, lalu apakah, kondisi permasalahan ini, ada di setiap kelas atau hanya beberapa kelas, Pak? Kelas 7 itu sekitar 2 orang, kemudian kelas 8 itu 1 orang, kelas 9 itu hampir 3 orang semuanya gitu. Dia lebih Ya, cenderung ke kinestetik, karena semuanya laki-laki, jumlahnya pun hanya 3 orang siswa gitu. berarti Pak,
Mungkin hambatannya apa yang saya bisa simpulkan berarti hambatannya itu hanya ketika mempresentasikan hasil diskusi mereka ya, Pak? Atau ada hal lain yang tidak bisa berinteraksinya, Pak? Ya, bisa diulang, Bu, suaranya? Ini kan permasalahannya, kurangnya interaksi ya, Pak, ya? Bentar bentar. Oke. Mhm. Ada, Pak? Ya ya. Nah, ada? Ya, ada. Maaf ya, Pak, ini kan tadi permasalahan yang kita bahas itu kurangnya interaksi ya, Pak. Ya, betul, Nah, ini berarti hanya interaksinya itu hanya ketika presentasi saja kah, Pak? Atau ada hal lain lagi? Kurang interaksinya mereka ketika di luar jam pun dia lebih cenderung menyendiri gitu, anaknya itu lebih cenderung Ya. menyendiri. Apakah Bapak sudah mencoba, Pak, dengan cara tadi teh kan, apa namanya teh, eee, kerja mengerjakan proyek atau projek secara mandiri, lalu si anak disuruh ke depan, apakah sudah, Pak? Kemarin saya coba metode tersebut, kemudian saya ini dengan orang tuanya, ternyata orang tuanya itu ibunya jadi TKW ya, Mmm, kemudian ayahnya di rumah itu pun ayahnya kerja sebagai kuli sawah gitu ya, atau buruh serabutan gitu ya, yang ketika ada yang nyuruh baru dia punya ini. Mungkin karena menurut saya ini, setelah saya ngobrol ini, ternyata dia adalah kurang eh, kurang perhatian, mungkin ya, iya kurang betul, Pak, perhatian dari ibunya gitu kan. iya. Tapi ketika saya ajak ngobrol dia baik, tapi kalau untuk mata pelajaran dia agak sedikit menurun gitu ya. Gitu. Iya, Pak. Berarti betul, Pak, dari sini bisa saya lihat ya, Pak, ya, dari percakapan bahwa yang kata Bapak apalagi ibunya menjadi seorang TKW ya, Iya, Pak, ya. betul betul itu, Nah, betul. mungkin, Pak, ini ada kaitannya faktor dari dalamnya, Pak, maksudnya teh dari dianya bahwa mungkin dia minder Iya, terhadap anak-anak yang lain, Pak. iya Terus betul yang betul. kedua, mungkin dia itu ketika mau berbicara yang saya lihat, Pak, yang saya dengar gitu, ketika mau berbicara yang ditakutkan dia salah nanti diejek atau dicemooh, Pak, Mhm. apalagi dengan kondisi yang dia, maaf maaf ya, Pak, ya, orang Iya. yang tidak kecukupan ya, Pak, ya. Mhm. Sementara ibunya juga tempat curhat, jujur, Pak, ya, Mhm. tempat curhat yang utama itu kan orang tua ya, Pak, ya. Iya betul Nah betul. Mhm. nah mungkin makanya, Pak, kebanyakan kasus bullying itu ketika mereka tidak bisa bercerita ke ibunya, apalagi ini ibunya ada di luar negeri gitu ya, Pak, ya. Nah, dari sini kita bisa ambil, Pak, mungkin dia itu butuh perhatian khusus dari kita seorang guru, Pak. Mhm. Jadi intinya kita pakailah, segitiga restitusi terlebih dahulu, Pak. Jadi Mhm. untuk menggali kenapa dia, seperti itu dan apa, penyebabnya, kemudian dia mau seperti apa. Setelah itu ketika kita sudah mengetahui penyebab dan solusinya, Bapak juga harus membina murid-murid yang lain agar mereka itu adanya, solidaritas, Pak. Maksudnya kayak toleransi gitu ya, Pak, ya. Oh iya. Jadi saling 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 memberi merangkul gitu. pendapat ya. Ya. Iya 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 iya, siap Ya, Ibu. jadi intinya mah, ajak ngobrol setiap hari dulu, Pak, maksudnya teh deketin dulu dia, anaknya, Mhm. kemudian kasih pengarahan, lalu bukan hanya anak tersebut yang dikasih pengarahan, tapi Iya teman-temannya juga, Pak. iya iya, Mungkin siap. seperti itu. Iya Ibu. Ya mungkin saya harus mencoba cara yang disampaikan oleh Ibu Widya ya, dengan cara itu. Iya Kemudian saya juga harus melakukan segitiga restitusi. Setelah itu mungkin saya harus berbicara dengan kepala sekolah dengan melihat nilai rapor pendidikannya. Tentunya iya saya akan lebih mudah untuk bagaimana berupaya untuk meningkatkan interaksi peserta didik saya supaya lebih efektif,
Iya, lebih efisien. Bahkan saya, sudah menggunakan metode jigsaw, jadi tadinya iya betul, jigsaw, metode pembelajaran jigsaw, sehingga dia mempunyai lawan bicara yang menurut dia, dia mau berbicara dengan orang itu gitu ya. Maka saya betul, coba dengan cara itu sehingga alhamdulillah ya, jadi sekarang tinggal hanya satu orang lagi, kemudian kalau kelas 3 itu hampir hampir semua ini hampir udah selesai karena 3 orang gitu ya. Jadi yang satu eh, ada Bu? Mungkin ada, mereka belum belum bisa beradaptasi dengan lingkungan ya, belum bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar gitu ya, karena mereka dulunya di SD sekarang di SMP gitu ya. Mungkin itu iya Pak. ya. Baiklah Pak, mungkin, semoga dengan, menerapkan itu ya Pak ya, segitiga Iya. restitusi, pendekatan individual Pak, Hmm. lalu pembinaan, semoga, ke depannya anak tersebut mau berubah ya, apalagi betul yang kata Bapak bilang, intinya, membuat metode pembelajaran atau media pembelajaran yang menarik, Hmm. agar siswa itu mau lebih aktif Pak. Karena sejatinya kan, yang aktif itu harus murid ya, Pak, jangan kita sebagai guru yang aktif. Namun ketika proses pembelajaran itu seorang muridlah yang harus benar-benar aktif dalam segi komunikasi ataupun, pembelajaran lainnya, Pak, seperti itu. Semoga, dengan coaching ini gimana, Pak? Apakah ada yang mau dibahas lagi? Saya rasa cukup Bu untuk ini. Jadi saya sudah mendapatkan solusi dari apa yang saya menjadikan masalah ini. Kemudian mungkin saya akan mencoba trik-trik Ibu karena dengan jumlah siswa yang relatif sedikit tentunya mempunyai kemudahan buat saya untuk menangani masalah ini. Ya, Baik, Pak. yang terima kasih Ibu telah memberikan masukan dan motivasi kepada saya untuk saya mencoba untuk siswa itu lebih berinteraksi dengan kita Iya, baik betul, Pak. dengan temannya sendiri. Tentunya hal ini saya juga akan mengkomunikasikan dengan rekan-rekan sejawat saya dan kepala sekolah. Karena pendidikan adalah di tangan kita ya Ibu. Pendidikan di tangan kita, mungkin saya akan selalu belajar dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada Sama-sama, saya Pak. untuk Semoga bisa diimplementasikan ya, Pak. ya siap Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan ini untuk di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Amin, Ibu Pak. ya Sama-sama, Pak. atas masukannya dan solusinya. Ya, terima kasih, Pak. Kita tutup ya, Pak, coaching ini. Hmm, Semoga coaching ini bisa diimplementasikan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua, iya baik itu siap Bu. Bapak dan saya sendiri. Iya siap. Kita tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.